Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala tadi bahwa pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar parasat Tetzaveh yang artinya kau perintahkan. Dan sebelum kita sampai pada parasat ini, kita sudah belajar bagaimana Elohim dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan sesudah bangsa Israel bebas, mereka menjadi milik Adonai Elohim yang sudah membebaskan mereka. Dan sebagai pemilik, Adonai Elohim memberikan mitzvot, kukim, dan mispatim yang ditulis dalam Torah sebagai tanda perjanjian dan juga sebagai pedoman hidup kudus bagi bangsa Israel sehingga mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus baginya. Keluaran pasal 19 ayat 6. Dan seperti kita ketahui bahwa Torah diberikan oleh Adonai Elohim di Sinai sehingga kemudian dikenal sebagai perjanjian Sinai. Lalu kemudian kalau ada perjanjian Sinai, bagaimana dengan perjanjian sebelumnya? Yaitu perjanjian Adam, perjanjian Noah, dan juga perjanjian Abraham. Apakah ketiga perjanjian ini otomatis menjadi batal karena sudah ada perjanjian Sinai? Tentu tidak, saudara. Ya, karena perjanjian Sinai itu merupakan kelanjutan dan rincian dari perjanjian yang telah diucapkan Elohim kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa perjanjian yang datang kemudian merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya. Jadi mereka saling terkait, saling melengkapi, bukan saling meniadakan atau saling membatalkan. Jadi perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain itu merupakan pewahyuan yang berkelanjutan atau progressive revelation. Apabila ada yang berpendapat bahwa perjanjian yang kemudian itu membatalkan perjanjian yang sebelumnya, itu artinya bahwa orang tersebut tidak mengerti atau tidak mengenal pikiran dan rencana Elohim dengan benar. Karena ada Adonai Elohim bukan seperti manusia. Jika tidak suka kemudian membatalkan perjanjian yang sebelumnya dan membuat perjanjian yang lain. Elohim yang dikenal dan disembah oleh bangsa Israel yang saudara dan saya sembah adalah Elohim yang tertib dan teratur. Dia bukan Elohim yang pelin-pelan ataupun juga Elohim yang pikun. Dia adalah seorang perencana agung. Jadi perjanjian itu ada tahapannya, saudara. Semuanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dengan ultimate goal-nya adalah Yeshua HaMashiach. Sebagai selain perencana agung, Adonai Elohim adalah Bapa yang baik, yang mengerti manusia ciptaannya, yang mengerti bangsa Israel, yang mengerti saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Perjanjian yang diberikan adalah gambaran didikan dari Adonai Elohim sebagai seorang bapa kepada kita semua anak-anaknya yang terus-menerus menyesuaikan dengan tahapan pertumbuhan atau perkembangan seorang anak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Elohim bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Ya. Kejadian pasal 3 ayat 9. Apakah Elohim tidak tahu di mana keberadaan Adam? Tentu dia tahu, saudara. Maksud pertanyaannya adalah Elohim ingin tahu di mana posisi Adam di hadapannya. Ya. Jadi ini juga merupakan hal yang sama dengan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang luput
dari kesalahan, yang luput dari dosa, saudara. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah berbuat dosa, ketika kita sudah melakukan kesalahan, di mana posisi kita di hadapan Adonai Elohim? Apakah kita akan menjadi anak yang terhilang atau tetap menjadi anak-anaknya yang datang kepada Adonai Elohim memohon pengampunan, kembali diperdamaikan dan menjadi anak-anaknya yang taat dan setia di hadapannya? Ya. Nah, ternyata ketika Adam dia jatuh dalam dosa, dia tidak menyalahkan Elohim dalam kejatuhannya. Dan sebagai akibat dosa yang dibuatnya, kita tahu Adonai Elohim yang kita sembah adalah Adonai Elohim yang apa? Iya, yang mengasihi, yang mengampuni, tetapi juga adalah Adonai Elohim yang adil. Dia menghukum setiap kesalahan, dia memberkati setiap orang yang taat dan setia melakukan mitzvot atau perintahnya. Karena di balik mitzvot itu ada berkat yang luar biasa. Ya. Nah, jadi Adam sebagai akibat dari dosanya, dia diusir dari Taman Eden setelah dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Di sini kita juga belajar bahwa ada darah yang tertumpah untuk menutupi dosa. Darah Yeshua HaMasyiah tertumpah bukan hanya untuk menutupi dosa, saudara, tetapi untuk menghapus dosa. Sehingga kita kembali didekatkan atau kita semua menjadi karof dengan Adonai Elohim. Oleh karena darah Yeshua HaMasyiah yang tertumpah bagi keampunan dosa kita semua. Apa isi perjanjian Adam? Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi kemudian apa yang terjadi setelah manusia bertambah banyak? Kejahatan memenuhi bumi sehingga Elohim menyesal menjadikan manusia. Setelah menghukum bumi dengan air bah, Elohim mengadakan perjanjian dengan Noah. Kejadian pasal 9 ayat 9 sampai 11. Manusia tetap berbuat jahat di hadapan Elohim sehingga kemudian Elohim memanggil Abraham keluar dari lingkungan penyembah berhala dan menjadikannya sebagai bapa orang percaya. Roma pasal 4 ayat 11. Abraham kemudian kita kenal sebagai leluhur iman dan juga sebagai bapak bangsa Israel bersama dengan Yitzhak dan Yaakov. Dalam parashiot sebelum Tetzaveh diceritakan bagaimana Elohim memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian memberikan 10 firman atau Asara Hadefarot sebagai tanda perjanjian dan pedoman hidup kudus. Jadi sekali lagi saya ulangi di sini bahwa Asara Hadefarot, bahwa Torah itu diberikan oleh Adonai Elohim sebagai tanda perjanjian dengan umat yang sudah ditebusnya, dengan umat yang sudah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Jadi kalau tadinya tuan dari bangsa Israel itu adalah Faro, setelah dibebaskan oleh Adonai Elohim, maka yang menjadi tuan dari bangsa Israel sekarang itu adalah Adonai Elohim. Ya. Nah, jadi sebagai milik Adonai Elohim dia yang berdaulat atas bangsa Israel,
dia sebagai pemilik yang baru, dia sebagai tuan yang baru, dia harus memberikan satu peraturan, satu perintah, satu hukum agar bangsa yang sudah dibebaskannya, itu seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang saat itu masih menjadi penyembah berhala, saudara. Ya, jadi sekali lagi Torah diberikan oleh Adonai Elohim, yang pertama itu adalah sebagai tanda perjanjian dan yang kedua adalah sebagai tanda pedoman hidup kudus bagi bangsa Israel yang sudah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, perbudakan dosa oleh darah Yesua HaMasyiah. Nah, kemudian setelah Adonai Elohim dia memberikan Asara Hadefarot, kemudian Adonai Elohim memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan persembahan unjukan menurut dorongan hatinya untuk membangun Miskan. Karena Adonai Elohim ingin tinggal di tengah-tengah mereka. Ingin tinggal bersama dengan bangsa Israel. Saudara bisa membayangkan Adonai Elohim yang perkasa. Adonai Elohim pencipta langit dan bumi. Dia merendahkan dirinya untuk tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel, untuk tinggal di tengah-tengah bangsa Israel atau Betoham. Ini satu hal yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat satu pelajaran yang luar biasa. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa Adonai Elohim dia adalah benar-benar seorang perencana agung. Dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan rencananya. Ya, sekarang kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah rencana agung dari Elohim bagi diri kita masing-masing? Apakah kita sudah mengetahui hal itu? Apakah kita sudah mengenali hal itu? Lalu kalau kita sudah mengetahui dan mengenali, apakah kita sudah berjalan di jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk mencapai rencana yang indah dalam kehidupan kita? Ya. Nah, saudara, Miskan adalah gambaran rumah. Kita semua tentunya punya rumah, saudara. Ya. Lalu kemudian setelah rumah itu berdiri, apakah rumah itu akan kita biarkan kosong? Sehingga kita nggak bisa duduk, sehingga kita juga nggak bisa tidur, kita juga nggak bisa memasak. Karena rumah kita biarkan kosong. Tidak ada peralatan, tidak ada kelengkapan untuk mendukung kehidupan orang yang tinggal di dalam rumah itu. Tentu tidak. Demikian juga dengan Adonai Elohim. Setelah dia meminta bangsa Israel membuat Miskan, maka Adonai Elohim meminta bangsa Israel untuk melengkapi Miskan itu dengan peralatan atau perlengkapan untuk mendukung semua pelayanan yang dilakukan di Miskan. Sehingga pelayanan yang dilakukan di Miskan itu bisa berjalan dengan baik, tertib, dan teratur. Parashat Tesafeh diawali dengan perintah untuk membuat minyak zaitun. Bahasa Ibraninya shemen zait. Minyak zaitun yang ditumbuk, minyak zaitun yang murni. Apa yang dimaksud dengan minyak zaitun yang murni? Yang dimaksud dengan minyak zaitun yang murni adalah hasil tumbukan pertama, saudara. Dan itu merupakan minyak zaitun yang paling mahal. Kalau kita melihat di supermarket ya, maka kita bisa melihat minyak zaitun yang bening kekuning-kuningan.
Tetapi minyak zaitun yang merupakan perasan pertama adalah minyak zaitun yang berwarna hijau. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke RS Israel ya dan mengunjungi Kana, lalu kemudian setelah kalau misalnya ada pernikahan, rededikasi pernikahan, kemudian kita diberikan waktu bebas, lalu tiba saatnya kita untuk diberikan kesempatan untuk membeli anggur Kana dan juga minyak zaitun. Nah, minyak zaitun yang kita dapati di Kana itu adalah minyak zaitun perasan pertama yang berwarna hijau. Ya, jadi ketika kita cium itu aroma zaitunnya itu begitu kuat dan rasanya nggak enak, saudara, karena ada apa namanya apa sih namanya, bukan pahit tapi apa ya, getir. Nah itu dia, ada perasaan getir ya, ada rasa getir. Tetapi justru minyak zaitun ini adalah minyak zaitun yang terbaik pertama ya, yang digunakan untuk menyalakan menorah di miskan itu adalah minyak zaitun perasan pertama ini. Kemudian minyak zaitun perasan pertama ini adalah minyak zaitun yang terbaik untuk kesehatan juga. Ya, jadi luar biasa, saudara. Nah, menorah yang ada di bait suci itu harus dijaga agar bisa menyala setiap hari dari petang sampai dengan pagi. Termasuk juga pada hari Sabat. Ya, kita tahu bahwa pada hari Sabat itu ada larangan untuk menyalakan api. Tetapi ini ada perkecualian, saudara. Api di miskan atau di bait suci, ketika bait suci sudah dibangun, itu harus tetap dibiarkan menyala pada hari Sabat. Artinya apa? Ya harus ada penyalaan api. Nah ini merupakan satu pengecualian, saudara. Ya, jadi sekali lagi bahwa menorah yang ada di miskan itu harus dijaga agar bisa terus menyala. Agar bisa menyala terus menerus. Bahasa Ibraninya itu adalah ner tamid. Ya. Nah ini juga berbicara sesuatu kepada saudara dan saya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempertahankan kekudusan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Bukan naik dan turun, tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena Adonai Elohim juga memerintahkan kepada para imam untuk menjaga agar terang menorah itu terus menyala dari petang sampai dengan pagi secara terus menerus. Arti lain dari perkataan tetzaveh yang tadi kita terjemahkan perintah, itu ternyata mempunyai arti yang lain. Jadi tetzaveh selain berarti sebagai perintah, dia juga mempunyai arti yang lain, yaitu menghubungkan. Ya, jadi ayat di dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 ini akan berbunyi, kamu akan menghubungkan anak-anak Israel kepada Elohim dan mereka, anak-anak Israel, akan membawa minyak zaitun tumbuk murni untuk menyalakan menorah. Jadi tugas Moshe di sini adalah membawa bangsa Israel agar mereka lebih dekat kepada Elohim. Dan agar bangsa Israel itu lebih dekat kepada Elohim, ternyata mereka harus membawa sesuatu. Datang kepada Elohim bukan dengan tangan kosong, saudara. Sebentar lagi kita akan merayakan Pesak. Sesudah Pesak itu ada Syavuot. Dan Torah memerintahkan ketika kita merayakan Pesak, ketika kita merayakan Syavuot, dan juga ketika kita merayakan Sukot, maka
Adonai Elohim memerintahkan waktu kita datang ke hadapan hadiratnya, kita jangan datang dengan tangan yang kosong, saudara. Karena itu setelah kita mengenal hari-hari raya, maka kita juga memberikan informasi ini kepada seluruh jemaat, ya, agar memberikan perpuluhan hari raya menjelang Pesak, Syavuot, dan juga Sukot, saudara. Ya. Nah, dengan membawa shemen zait atau minyak zaitun sehingga menorah dapat terus menyala, bangsa Israel ini dia bisa menjadi imam kerajaan dan bangsa yang kudus. Ya. Nah, zaitun ini merujuk pada Israel. Saudara bisa membacanya di dalam Yeremia pasal 11 ayat 16. Saya tidak akan baca, saudara catat saja di situ, ya. Kemudian Talmud para Hasal, dia mengatakan bahwa sama seperti zaitun yang menghasilkan minyak ketika ditumbuk, begitu pula bangsa Israel, dia harus dipukul, dia harus dibuang dan ditindas oleh bangsa-bangsa sampai Israel menyadari bahwa Yeshua HaMasyiah adalah satu-satunya Mesias, satu-satunya keselamatan yang dijanjikan oleh Bapa di surga di dalam Torah. Ya. Nah, jadi sama seperti Israel, potensi yang terbaik akan keluar dari diri kita semua ketika kita berada di bawah tekanan dan kesulitan, saudara. Jadi berdasarkan firman ini, kita jangan takut atau khawatir kepada kesulitan. Justru melalui kesulitan ini, ya, maka potensi yang terbaik itu akan keluar dari dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak menghadapi kesulitan, kita tidak tahu potensi yang terbaik kita itu apa. Ya. Nah, jadi saudara, apabila saat ini saudara ada dalam kesulitan apapun, seperti firman Tuhan katakan, kita tetap tekun, kita tetap setia, dan jangan lupa juga memohon belas kasihan dan pengampunan. Sampai saudara merasa remuk. Jangan menyerah sebelum saudara remuk, saudara. Karena ya, penderitaan yang kita alami itu akan menjadi sia-sia. Karena berkatnya tidak kita dapatkan karena kita sudah menyerah di tengah jalan, saudara. Ya, jadi tetap setia, tetap tekun, memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan. Ya, sehingga sama seperti buah zaitun yang ditumbuk untuk menghasilkan minyak, sehingga menghasilkan terang. Maka ketika kita ditumbuk dan dihancurkan oleh berbagai masalah dan kesulitan, kita juga akan menghasilkan terang, yaitu pemulihan, kehidupan yang meningkat, dan kesaksian yang akan memberkati banyak orang. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di situ firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Elohim setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara, saya katakan sekali lagi, jangan menyerah sampai rencana Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya.
Beberapa sahabat yang lalu saudara tentunya sudah mendengarkan kesaksian Bapak Gembala ya, yang mengalami mujizat kesembuhan dari stroke akut. Kenapa dikatakan stroke akut? Karena ini terjadinya tiba-tiba saudara. Jadi nggak ada tanda-tanda sebelumnya ya, jadi bangun tidur tiba-tiba bagian sebelah kanan badan dari Bapak Gembala itu tidak bisa bergerak dengan sempurna seperti itu saudara ya. Nah, saya ingin menambahkan bahwa bukan hanya mujizat kesembuhan yang dialami, tetapi juga mujizat yang lain yang menunjukkan bahwa Elohim yang disembah itu adalah Elohim yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi setelah mendengar penjelasan dokter mengenai tindakan yang akan dilakukan, dan juga efek ya samping yang bisa fatal ketika pengobatan itu dilakukan. Sementara dokter dia memerlukan jawaban dari saya ya, dan karena keterbatasan waktu, karena orang yang terkena stroke itu ada golden time. Kalau golden time-nya sudah lewat itu berbahaya saudara. Karena serangan stroke-nya itu bisa permanen. Tetapi bisa juga sembuh, tergantung dari kedaulatan Tuhan. Ya, ketika saya sendirian, saya nggak tahu harus bertanya kepada siapa. Saya nggak mungkin juga tanya kepada Pak Ben. Waktu itu juga saya memang diantar oleh anak saya yang besar, Irene. Tapi saya juga tidak merasa bahwa saya harus bertanya kepada dia. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma bisa berdoa. Ya, saya katakan dengan singkat saja. Saya bilang, Bapak, saya mau terima kesembuhannya dan menolak efek sampingnya. Beshem Yeshua HaMashiach. Amin. Dan baru Hashem saudara, Elohim menjawab doa. Ya, sehingga efek sampingnya itu tidak terjadi kepada Bapak Gembala. Dan ketika tiba saatnya untuk dipindahkan ke stroke center, suster itu menanyakan kepada saya, siapa yang akan menemani Bapak, Bu? Karena setiap orang yang akan menemani, hanya satu orang saja, itu harus di swab lebih dahulu. Saat itu saudara tahu, saya sedang flu berat. Meler saudara, batuknya juga berdahak. Ya. Jadi dibandingkan dengan kondisi Bapak Gembala, sebetulnya yang lebih pantas dikatakan pasien itu adalah saya, saudara. Karena saya tuh waktu itu ya pakai jaket, pakai shawl yang tebal, diikatkan di leher karena saya merasa dingin gitu. Dan kalau dingin tuh akan batuk terus menerus begitu ya. Dan memang ketika kami sampai di IGD, satpam tuh sampai bingung, dia sampai bertanya, pasiennya yang mana Bu gitu. Karena dua-duanya berjalannya itu gagah saudara ya. Memang gagah tapi yang satu itu ya seperti tadi ya. Saya mukanya pucat gitu karena gak sempet dandan kan mendadak semuanya saya cuma sempat mandi aja begitu ya. Terus pakai jaket. Sementara si pasien yang asli ini ya meskipun rada terseok tapi kan orang gak bisa lihat kalau gak diperhatikan, kalau gak diplototin kayak begitu ya. Sehingga si satuan bertanya pasiennya yang mana Bu katanya. Luar biasa saudara ya. Lalu singkat cerita akhirnya saya berdoa lagi kepada Adonai Elohim. Saya bilang gini, Tuhan kalau engkau sudah menolong menyembuhkan Pak Ben, saya percaya mujizat yang sama akan terjadi pada saya. Ya. Lalu kemudian saya di swab, dicolok hidungnya dan colokannya itu panjang banget saudara, sampai aduh rasa nggak enak gitu kan, sampai keluar air mata ya. Lalu setelah selesai apa yang terjadi saudara? Melerlah saya. Sampai akhirnya susternya merasa nggak enak ya. Dia bilang maaf ya Bu, sampai meler ibunya. Dalam hati lu kagak tahu aja gue udah meler dari kapan tahu. Cuma ketutupan masker saudara. Dan saya ke rumah sakit itu puji Tuhan nggak lupa bawa handuk kecil.
Jadi ketika meler gitu saya angkat aja maskernya sedikit terus saya hapus gitu ya meler saya begitu. Jadi disangkanya suster saya meler itu karena saya dicolok begitu kan. Tapi ternyata karena memang saya memang meler gitu ya. Lalu kemudian luar biasanya saudara saya nggak merasa takut tuh. Peduli amat gitu dengan hasilnya mau negatif kayak mau positif saya nggak ada pikiran apa-apa. Lalu kemudian setelah berapa saat susternya bilang, Bu, alhamdulillah katanya ibu negatif. Sekarang kita akan dorong sama-sama dorong Bapak ya ke stroke center. Ya, puji Tuhan. Mujizat yang kedua terjadi. Lalu kemudian saudara di stroke center itu kapasitas tempat tidurnya terbatas. Kalau dihitung tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 tempat tidur. Semuanya penuh saudara. Cuma 1 yang kosong untuk Bapak Gembala. Ya, mujizat lagi, luar biasa. Ya. Karena stroke center ini memang untuk pasien yang habis terkena stroke itu harus melalui perawatan di stroke center. Jadi stroke center ini mirip-mirip ICU begitu ya. Karena penjagaan susternya itu 24 jam. Jadi semua tirainya itu harus dibiarkan terbuka supaya suster bisa langsung memonitor keadaan pasien. Seperti itu ya. Nah lalu kemudian saudara saya pikir sesudah 1 hari di stroke center kita bisa pulang karena dokternya mengatakan ya Pak mesti diobservasi di stroke center 1 kali 24 jam. Saya pikir ya udahlah 1 kali 24 jam besoknya kita bisa pulang. Tapi terus ternyata waktu saya ngobrol dengan keluarga pasien mereka mengatakan tidak mungkin Bu habis dari stroke center langsung pulang. Harus turun dulu ke ruang perawatan. Saya berpikir waduh harus turun ke ruang perawatan gitu ya. Dan saudara tahu waktu itu kita juga harusnya berangkat ke Australia. Semua orang mengatakan kepada saya, please Bu Ira katakan kepada Pak Ben jangan ke Australia. Sementara si Pak Ben ini dia tetap punya harapan bahwa dia ingin bisa pergi ke Australia. Saudara bisa bayangkan ya segala sesuatu. Memang pada waktu kejadian siapa sih yang enak gitu ya diberi sakit gitu kan pasti nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita melihat secara menyeluruh, saya bersyukur banget bahwa kejadian ini terjadi sebelum kami berangkat ke Australia. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau hal ini tuh terjadinya di tengah perjalanan atau ketika ada di Australia. Yang ada bingunglah saya. Ya, rencana Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa kita selami, tidak bisa kita mengerti. Yang harus kita tahu, yang harus kita imani adalah bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita semua, saudara. Ya. Lalu kemudian ketika harus pindah ke ruang perawatan, saudara tahu, dirawat di kelas 3 dengan kapasitas 5 tempat tidur 1 kamar. Karena apa? Karena ternyata itu yang tersedia. Kelas yang lain itu udah penuh saudara. Waktu saya bilang ada gak VIP? Gak ada Bu, semua penuh. Karena saya pikir ya habis terkena stroke ya mestinya sih ada dalam suasana yang tenang begitu ya. Karena kalau misalnya di ruang perawatan bersama dengan yang lain ketika tiba jam besuk itu kan pasti akan rame. Lalu kemudian kamar mandi juga cuma 1. Dipakai berame-rame. Aduh saya gak bisa ngebayangin saudara. Di rumah aja saya tuh jarang menggunakan kamar mandi yang biasa dipakai oleh anak-anak. Jadi meskipun saya kamar kerjanya di atas, kamar tidur saya di bawah. Kalau saya perlu ke toilet maka saya akan turun ke bawah saudara. Nah ini di rumah sakit 1 kamar mandi dipakai berame-rame saya gak bisa ngebayangin. Ya. Lalu saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu hatiku. Ya. Lalu kemudian saya menemui Pak Tom karena Pak Tom waktu itu datang besuk meskipun saya udah kasih tahu, Pak, maaf tidak bisa ketemu Pak Ben, kata Pak Tom. Gak apa-apa Bu, saya ingin tetap ke sana katanya. Ya udah, terus saya keluar menemani Pak Tom. Waktu itu posisi di kamar tuh ada 3 orang bersama dengan Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan.
tempat tidurnya itu diletakkan paling ujung dekat jendela sehingga ada pemandangan lah, meskipun pemandangannya itu ke dalam rumah sakit tapi lumayan lah ya ada pemandangan kayak begitu. Lalu kemudian setelah saya selesai menemui Pak Tom dan juga anak muda, waktu itu ada Gratia dan Sarah gitu ya, saya kembali lagi ke kamar. Saudara, apa yang terjadi? Kamar sudah kosong, cuma ada Pak Ben sendirian. Lalu kamar mandinya juga sudah dibersihkan. Jadi kami tinggal di kelas 3 rasa VIP, saudara. Luar biasa, saudara. Karena Pak Ben, dokter bilang, kan waktu sudah ditanya gitu kan, udah baik. Terus dokter bilang, ya Bapak nanti kalau sudah di ruang perawatan, Bapak harus belajar turun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi sendiri, jadi nggak lagi pakai pispot dan lain sebagainya ya, tapi harus mandiri melakukan segala sesuatunya di kamar mandi, saudara. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian dengan pedenya gitu ya karena mujizat demi mujizat Tuhan sudah nyatakan. Hari yang kedua kita minta pulang ke dokter. Padahal dokternya sudah mengatakan kepada suster dan saya lupa ya kepada kita juga. Oh ya, kepada kita juga waktu di stroke center dia bilang 7 kali 24 jam itu harus tetap dimonitor, saudara. Karena waktu itu Pak Ben ngotot menanyakan kepada dokter peluang untuk pergi ke Australia, saudara. Sehingga akhirnya dokternya itu dengan muka yang gak bisa saya gambarkan seperti apa ya. Dia bilang gak bisa Pak, kondisi seperti Bapak ini harus diawasi 7 kali 24 jam. Dia bilang, aduh terus saya pikir gimana caranya nih di rumah sakit 7 kali 24 jam. Anak-anak juga pengennya setiap hari datang ke rumah sakit. Ada pengeluaran yang tentu besar juga ya, bukan hanya untuk si pasien tapi juga untuk keluarga pasien begitu kan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kami sampai dengan titik ini, saya percaya pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Akhirnya saya bilang kepada dokter, kami akan pulang. Jadi terus akhirnya dokter memeriksa malam-malam waktu itu ya, dan kemudian karena keadaan umumnya juga sudah baik, akhirnya diizinkan pulang, saudara. Ketika diizinkan pulang, besoknya saya dapat WA dari rumah sakit, Ibu kemana? Karena kami visit ke kamar katanya. Pasien dan ibu sudah gak ada. Saya pikir dalam lalu kita kan gak kabur gitu ya. Kita kan dapat izin pulang gitu kan. Nah rupanya begitu ya. Udah ada peraturannya begitu gitu kan. Tapi ya dokter udah mengizinkan pulang, ya udahlah kita pulang seperti itu ya. Jadi sungguh saya bersyukur kepada Tuhan ya. Karena kami juga mempunyai saudara-saudara seiman yang menopang kami dalam doa, saudara. Ya, dan ini satu hal yang luar biasa. Kami tidak merasa sendirian seperti itu ya. Jadi kami merasa satu topangan doa yang kuat dari Bapak, Ibu, Saudara ya, terutama dari saudara-saudaranya Pak Ben seperti itu ya. Jadi sungguh kami mengucap syukur dan kiranya Adonai Elohim memberkati kita semua dengan segala sesuatu yang terbaik, saudara. Nah, melalui kesaksian ini saya ingin mengatakan bahwa mujizat itu ada dan nyata, saudara. Ya, di sini kita juga menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita juga mengalami kuasa kesembuhan yang luar biasa. Di sini ada Ibu Susi yang disembuhkan Adonai Elohim dari kanker, saudara. Di sini juga ada Kimi. Dan meskipun sekarang Kimi juga masih dalam menjalani proses pengobatan, tapi kita terima dengan iman bahwa kesembuhan itu sudah menjadi milik dari Kimi. Kalau dia sudah menyembuhkan Ibu Susi, dia juga sudah menyembuhkan Pak Ben, saya percaya dia juga akan menyembuhkan Kimi, dia juga akan menyembuhkan kita semua yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, saudara. Ya, jadi Elohim juga dia masih mendengar
dan menjawab doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya dengan hati yang hancur, saudara. Ya, dan hal ini juga akan terjadi bagi kita semua yang datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang hancur. Karena itu kita harus menghancurkan hati kita untuk Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya Dia bisa berkarya dengan leluasa dan membentuk saudara kembali dalam keadaan yang lebih baik. Ya, untuk kemuliaannya. Apakah kita sudah hancur di hadapan Tuhan? Hati kita, ego kita, apakah sudah kita hancurkan, saudara? Dan waktu proses penghancuran itu sakit. Nggak ada yang tidak sakit, saudara ya. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus ya, pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh Yesua HaMasiah. Dia akan melengkapi kita semua dengan segala sesuatu sehingga kita semua bisa mengatasi setiap permasalahan dan keluar sebagai pemenang, saudara. Ya. Nah, saudara, apabila saudara perhatikan parasat Tetsafeh, ya, maka parasa ini adalah satu-satunya parasa yang tidak menyebut nama Moshe. Padahal kita tahu Moshe adalah nabi terbesar bangsa Israel. Kalau Moshe nabi disebut sebagai nabi terbesar bangsa Israel, maka Yesua itu apa? Yesua dia adalah nabi terbesar bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Yesua adalah Mesias yang dijanjikan. Posisinya tentu lebih besar dari para nabi yang lain, termasuk juga Moshe. Di dalam parasat Tetsafeh, Elohim menyebut Moshe sebagai kau. Sebagai tanggapan dari permohonan Moshe yang meminta agar namanya dihapuskan dari kitab kehidupan ketika bangsa Israel berdosa dengan menyembah patung anak lembu emas. Keluaran pasal 32 ayat 32. Nama Moshe memang tidak disebut, tetapi perannya tetap ada, bahkan sentral. Perannya Moshe itu sentral. Karena Elohim tetap memakai Moshe untuk menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel untuk membuat minyak. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam ayat 20. Kemudian juga perlengkapan miskan dan juga pentahbisan Aharon beserta anak-anaknya untuk menjadi imam besar dan imam. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Moshe adalah tokoh sentral dalam parasat Tetsafeh meskipun namanya tidak disebut. Menurut Rebe, nama seseorang bukanlah identitas esensial seseorang. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Elohim. Itu yang lebih penting. Kita semua lebih dari sekedar nama. Ada selem dan demut Elohim yang harus kita jaga. Karena ketika kita tidak menjaganya, maka demut dan selem itu akan rusak dan menjadi kesaksian yang buruk bagi nama Elohim. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa nama itu ternyata bukan identitas esensial seseorang. Yang lebih penting itu adalah
Kita harus menjaga Demut dan Selem Elohim karena kita diciptakan sama seperti Selem dan Demutnya Elohim. Ya. Dan kemudian di dalam Parashat Tesafeh juga dibicarakan tentang pakaian imam dan pakaian imam besar. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Bigdei Kodesh atau pakaian kudus. Ya. Nah, Bigdei Kodesh atau pakaian kudus ini dikategorikan sebagai klai kodesh atau peralatan kudus. Jadi pakaian imam itu dikategorikan sebagai peralatan yang kudus juga, sama ya seperti menorah, sama seperti altar, sama seperti meja roti dan perlengkapan yang lainnya yang ada di Miskan. Sehingga apa saudara? Sehingga Bigdei Kodesh ini juga harus dibuat dari bahan yang terbaik. Karena apa? Karena melambangkan kemuliaan atau kafot dan kemegahan atau Tiferet Adonai Elohim. Jadi pakaian imam dan pakaian imam besar ini dibuat bukan hanya untuk meningkatkan status para imam dan imam besar di mata bangsa Israel, tetapi juga untuk meningkatkan kemuliaan Elohim yang dilayaninya. Karena kita tahu bahwa Adonai Elohim, dia adalah seorang yang perkasa, dia adalah pencipta langit dan bumi, dia yang berdaulat atas segala ciptaannya. Karena itu ketika dia memerintahkan Aharon dan anak-anaknya melayani dia di Miskan sebagai imam besar dan imam, maka mereka juga harus berpakaian layak. Mereka juga harus berpakaian indah. Mereka juga harus berpakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang terbaik. Karena mereka melayani raja di atas segala raja, saudara. Ada ungkapan, engkau adalah you are what you wear. Engkau adalah apa yang engkau pakai. Saudara, di zaman sekarang kalau saya perhatikan orang tuh rancu ya. Dia mau pergi kemana aja tuh pakaiannya tuh sama aja. Selordeh kalau kata saya. Seenaknya gitu ya. Kalau saya juga lihat sekarang ke undangan, kalau dulu tuh orang ke undangan tuh gak ada yang berani pakai jeans saudara. Sekarang saya lihat gitu ya ke undangan pernikahan juga banyak tuh yang pakai jeans. Pakai sendal gitu ya. Aduh dulu tuh gak banget gitu bagi saya ya. Tapi ya gak tahu mungkin saya juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Tapi bagi saya, a good manner is a good manner. Ya, jadi Adonai Elohim dia adalah Raja yang perkasa. Karena itu dia ingin juga orang yang melayaninya itu diberikan pakaian kebesaran yang layak. Diberikan pakaian yang melambangkan kafot, kemuliaan dan tiferet, kemegahan. Dari Adonai, dari pribadi yang dilayaninya saudara. Ya, nah Rambam mencatat bahwa di dalam Kabalah, kafot dan tiferet, kemuliaan dan kemegahan itu adalah sefirot. Sefirot ini adalah istilah Kabalah untuk manifestasi Elohim, saudara. Ya, jadi dengan mengenakan Bigdei Kodesh, imam selalu diingatkan dengan perannya yang khusus dan kekudusan panggilannya, saudara. Dan Bigdei Kodesh ini hanya boleh dikenakan oleh Aharon dan keturunannya. Orang Lewi lain atau terlebih lagi bangsa Israel itu tidak boleh mengenakan Bigdei Kodesh. Karena Bigdei Kodesh ini dikenakan oleh para imam dan imam besar ketika melakukan pelayanan atau avodah di Miskan.
Dan itu menjadi hak spesial bagi Aharon dan anak-anaknya. Aharon dia adalah orang Lewi, dari suku Lewi. Ya, tetapi di sini dikatakan di luar Aharon dan anak-anaknya, meskipun dia suku Lewi, dia tidak boleh menggunakan bigdei kodes. Karena ini merupakan pakaian khusus yang dikenakan oleh imam atau imam besar ketika melayani Adonai Elohim di Miskan, saudara. Ya, jadi ini merupakan satu kehormatan juga bagi kita apabila Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk melayani dia di dalam rumahnya. Sekecil apapun pelayanan saudara, kalau saudara melakukannya dengan hati yang mengasihi Adonai Elohim, maka itu tidak akan sia-sia di hadapan dia. Tetapi sebesar apapun, sepenting apapun pelayanan saudara, kalau saudara melakukannya bukan karena didorong oleh rasa kasih, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Tidak akan membuahkan mahkota kehidupan yang akan kita terima nanti ketika kita sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena itu saudara, hargai setiap pelayanan yang Elohim percayakan kepada kita semua. Ya, karena Elohim menilai semuanya itu dari hati yang penuh kasih. Dan kemudian bigdei kodes ini saudara terdiri dari, kalau untuk para imam itu terdiri dari 4 bagian. Sedangkan untuk Kohen Gadol atau imam besar itu terdiri dari 8 bagian. Mungkin bisa dibantu dengan menayangkan gambar dari pakaian imam. Ya. Jadi bigdei kodes untuk Kohanim itu sambil menunggu gambarnya ya. Terdiri dari pertama itu adalah ketonet. Ketonet itu adalah jubah panjang semacam tunik dari linen yang berwarna putih, saudara. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah miknas hashim. Itu merupakan celana pendek yang terbuat dari linen juga berwarna putih, tidak kelihatan karena letaknya ada di dalam ketonet. Yang ketiga adalah mitznefet atau migbaat. Itu adalah sorban linen putih. Gambarnya belum ada ya? Oke. Ya kita tunggu gambarnya. Bukan yang ini sayangku yang ada warna-warnanya. Bukan, satu lagi. Gambar imam besar. Ada? Harus ada, nggak boleh nggak ada. Ada nggak? Oke lah, kalau nggak ada sambil nunggu ya. Coba ditayangkan tadi gambar yang pertama, yang hitam putih. Itu sebetulnya buat anak-anak Sabbath School, saudara, untuk mewarnai. Lembaran mewarnai anak-anak Sabbath School. Nah, oke lah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ketonet itu adalah jubah panjang. Itu yang ada di lapisan paling dalam. Ya, itu sampai menyentuh kaki dari imam atau imam besar. Lalu kemudian miknas hashim itu celana pendek linen. Saya seperti katakan tadi, itu letaknya di dalam ketonet, jadi tidak kelihatan ya. Lalu kemudian misnefet atau migbaat itu adalah sorban linen putih. Itu yang ada di kepala ya. Lalu kemudian afnet. Nah, ini dia. Ya. Lalu kemudian afnet. Afnet itu adalah selempang panjang yang dililitkan di atas pinggang. Nah, itu warnanya ada merah, ada biru ya. Itu yang di pinggang. Kemudian itu adalah untuk pakaian imam. Nah, untuk pakaian imam besar atau Kohen Gadol itu ditambahkan dengan efod.
Efod itu seperti celemek, ya. Nah, coba gambar yang tadi, yang 2 itu. Diulang lagi, ada 2 gambar. No. Nah, itu dia. Ya. Kalau di saya itu yang paling kanan, itu yang di paling kanan itu adalah efod. Ada tulisannya ya. Alef, P, Vav, Dalet. Ya, dibaca efod. Nah, efod itu seperti itu. Dan ini hanya dikenakan oleh imam besar. Lalu di sampingnya itu adalah khosyen. Ya, khosyen ini dia adalah penutup dada. Karena dia penutup dada, untuk menutupi dada, jadi letaknya itu dekat di hati saudara. Lalu di dalam khosyen ini ada 12 kantong yang berisi 12 batu berharga, bertuliskan ke-12 suku Israel. Ya, nama dari 12 suku Israel dengan masing-masing permatanya. Saya nggak akan bahas di sini karena nanti waktunya panjang ya, saudara. Nah, gematria dari khosyen atau penutup dada itu ada 358. Sama dengan gematrianya Mesias. Tadi saya sudah katakan ya bahwa Adonai Elohim memerintahkan bangsa Israel untuk membuat miskan. Nah, jadi di sini khosyen itu gematrianya sama dengan Mesias dan letaknya itu adalah dekat dengan hati, ada di tengah-tengah ya. Karena itu Mesias dia ada di tengah-tengah dan bersama dengan bangsa Israel. Yeshua HaMashiach adalah bagian dari Israel. Dia tidak bisa dipisahkan dari Israel. Jadi ketika Israel bersatu, kita tahu Israel sampai sekarang belum bersatu ya. Karena ternyata banyak juga suku yang hilang, saudara. Tetapi nanti ada saatnya seperti firman Tuhan, bangsa Israel itu akan dipersatukan kembali. Dan waktu Israel bersatu, maka Mesias akan hadir di tengah mereka. Ya, tetapi ternyata tidak seluruh Israel, hanya remnant saudara, hanya sisa Israel. Nah, remnant Israel ini akan bersatu dengan remnant bangsa-bangsa. Tidak semua bangsa, tetapi juga remnant. Ya. Lalu kemudian sama seperti ketika Israel bersatu dengan Israel yang lain, maka ketika remnant Israel bersatu dengan remnant bangsa-bangsa, Yeshua HaMashiach juga akan hadir. Jadi ada saling ketergantungan antara Israel dan bangsa-bangsa. Israel memerlukan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa juga memerlukan Israel. Ya. Nah, kita bersyukur bahwa kita ada di dalam gerakan ini yang disebut atau dikenal dengan gerakan mesianik. Gerakan mesianik itu apa sih? Gerakan mesianik itu adalah menerima pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem secara utuh. Dan juga menerima Yeshua sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Bapa di dalam Torah. Nah, di dalam 2 parasat yang lalu Bapak Gembala menyinggung tentang sikap uspisin. 7 tamu yang hadir di dalam Sukah ketika hari raya Sukot. Ya. Dan 7 tamu ini ternyata mereka itu punya sikap masing-masing di dalam mengelola keuangan, saudara. Ya. Dan tahun lalu bulan Agustus GKMI itu sudah mengadakan sidang raya dengan tema lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya.
Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Yesaya 54 ayat 2. Dan untuk mendukung tema ini supaya tidak hanya berhenti sebagai tema, maka GKMI akan mengadakan Sufu Conference di Jakarta pada tanggal 16 sampai 17 Juni yang akan datang. Ya, masih ada waktu beberapa bulan, Saudara. Ada harga yang harus dibayar, ya. Karena kita akan mendapatkan pengajaran yang luar biasa dari Rabi Yitzhak Sapira, seorang Yahudi Mesianik dan juga seorang pendiri dari Sufu atau Ahafat Ami, ya. Nah, jadi apabila saudara ingin menjadi bagian dari apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 54 ayat 2, maka saudara perlu hadir dalam conference ini. Jangan lagi saya mengatakan ini conference ini merupakan conference yang kedua, ya. Conference yang pertama itu diadakan pada tahun 2015 yang lalu. Lalu ketika hal itu diumumkan kepada jemaat, banyak jemaat yang mengatakan, udahlah, kita mah gak usah hadir. Soalnya konferensinya diadakan dalam bahasa Inggris. Jadi yang hadir Pak Ben aja, Bu Ira aja, para penatua aja gitu ya. Nah, nanti setelah kita hadir, para pemimpin ini hadir, kita dengarkan dari para pemimpin ini gitu. Ya, waktu itu ya saya pikir ya oke lah, kita bertoleransi ya. Tapi untuk kali ini, maaf saudara, tidak ada toleransi. Ya, semuanya saya himbau untuk hadir saudara. Karena ketika saudara hadir, saudara mendapatkan pengajaran yang luar biasa, yang dapat berkatnya itu saudara, bukan orang lain. Ya, tetapi untuk hadir memang ada harga yang harus kita bayar. Tetapi setelah sekian lama kita ada di GKMI, maka seperti Yesaya pasal 54 ayat 2, inilah saatnya bagi kita untuk melapangkan tempat kemahmu dan membentangkan tenda tempat kediamanmu. Seperti yang saudara ketahui bahwa saat ini GKMI pun juga sedang dalam proses untuk membuat sinode Am dengan satu sinode yang lain. Ya, dan ini merupakan satu hal yang mendukung dari apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 54 ayat 2. Sepanjang kita belum mempunyai sinode Am, jadi artinya apa ya? GKMI ini sudah sah secara hukum saudara, tetapi bukan secara nasional, tetapi levelnya level lokal. Seperti kita, ya seperti kita, saya belum selesai Pak Ben. Seperti kita nih di Jakarta, oke. Ya dibandingkan dengan nasional ya mungkin kita lokal ya, oke lah gak apa-apa ya. Oke, ya baik. Ya, nah jadi kita yang sudah mendapatkan izin ya, secara provinsi itu adalah di Jakarta, kemudian di Jayapura, di Papua, dan juga di Sorong atau Papua Barat Daya. Sementara yang lain, 7 yang lainnya itu belum dapat izin saudara. Karena apa? Ya terkendala. Ketika mereka mau mengurus izin yang di daerah ini, mereka mengatakan, ketika mereka mengurus izin, ada syarat-syarat yang tidak mudah juga saudara, yang harus ditempuh. Lalu kemudian ketika ada persekutuan atau kelompok lain yang ingin bergabung, lalu ada orang yang mengatakan jangan bergabung dengan GKMI. Karena dia belum punya izin. Salah saudara kalau dikatakan kita belum punya izin. Kita ini legal, sah. Meskipun baru di tingkat provinsi, belum di tingkat nasional. Ya. Nah, karena itu kita perlu dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara ya supaya Sinode Am ini bisa
cepat terwujud, sehingga apa yang ditulis dalam Yesaya pasal 54 ayat 2 itu bisa kita genapi dalam pelayanan Gereja Kehillat Mesianik Indonesia mulai dari tahun 2023 sampai selamanya, saudara. Ya. Nah, sekali lagi, untuk maju ada harga yang harus dibayar. Bukan hanya masalah uang, saudara, tetapi juga waktu. Tetapi juga sumber daya. Tetapi juga talenta, saudara. Saudara jangan berpikir itu hanya uang aja. Enggak. Saudara juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kepada diri saudara sendiri. Apakah talenta yang sudah Adonai Elohim berikan kepada saudara dan saya, itu sudah dikembangkan, itu sudah dilebarkan, atau kita hemat-hemat aja? Udah hemat-hemat aja sih. Soalnya nanti kalau nggak hemat-hemat kita jadi capek. Kita juga jadi rugi waktu istilahnya. Halo saudara, coba saudara bandingkan ya. Waktu yang saudara gunakan sepanjang 24 jam sehari. Coba saudara hitung. Berapa banyak yang saudara berikan untuk Tuhan. Lalu dalam waktu yang sedikit itu bagaimana kualitasnya? Apakah berkualitas atau tidak? Ya, sekali lagi saya sampaikan, bukan saatnya bagi kita untuk menghemat. Bukan saatnya bagi kita ya untuk tidak melakukan apa-apa, tapi lakukanlah sesuatu. Nah, sebentar juga kita akan merayakan Seder Pesak, dan kita merayakan Seder Pesaknya itu bukan di Bintaro ataupun juga di Kelapa Gading, kita merayakannya di satu tempat, saudara. Ya, ada berbagai pertimbangan memang. Karena itu dilakukan pada hari kerja, sore hari pula pada waktu jam orang pulang kerja gitu ya. Ke Bintaro macet, ke Kelapa Gading juga sama. Ditambah lagi ada kendala mesti naik ke lantai 4 ya. Padahal kita akan mengundang undangan-undangan yang umurnya pun juga bervariatif, saudara. Akhirnya kita putuskan sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya juga kita pernah mengadakan Pesak. Di tempat lain ya, kita pernah mengadakan Sukot besar-besaran waktu itu di Kuningan. Salah satu bintangnya itu adalah Ibu Cynthia Maramis yang sekarang hadir juga di sini ya. Itu udah lama tidak kita lakukan, saudara. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita semua diingatkan kembali dalam firman di dalam Yesaya pasal 54 ayat 2. Ya, tidak mudah, saudara. Ya. Untuk memulai sesuatu itu tidak mudah. Sebetulnya kita sudah memulai bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena sudah lama tidak kita lakukan. Jadi sepertinya langkah yang akan kita ambil itu seperti langkah pertama. Mulai lagi dari awal. Padahal tidak begitu, saudara. Ya, jadi sekali lagi untuk melayani Tuhan. Ya, itu ada harga yang harus dibayar. Dan saya percaya seperti janjinya, Tuhan akan memberkati kita lebih dahulu sebelum kita memberi. Lalu kalau Tuhan sudah memberkati kita, lalu berkat itu tidak kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya saudara, jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya Tuhan mengambil kembali berkat yang sudah diberikannya kepada saudara. Ya. Lalu yang berikut, yang ke-7 ya. Yang ke-7 dari pakaian seorang imam besar itu ada namanya amel. Amel itu adalah jubah dari wol biru dengan lonceng emas dan hiasan buah delima di ujungnya. Saudara. Ya. Nah, fungsi lonceng emas yang ada pada amel, jubah biru dengan hiasan buah delima di ujungnya, itu adalah seperti ketukan pintu ketika imam besar melayani di ruang Maha Kudus. Ya, karena ketika si imam ini bergerak, berjalan, maka lonceng itu akan berbunyi gemerincing, saudara. Ya. Dan para hasal mengatakan bahwa itu sebagai
ketukan pintu. Ya, bahwa seorang imam itu akan melayani di ruang Maha Kudus. Nah, sama seperti Esther, besok nih kita akan merayakan Purim, meskipun Purimnya sendiri jatuhnya pada tanggal 6 petang ya. Nah, sama seperti Esther yang berkata kepada Mordekhai bahwa dia bisa dihukum mati oleh raja apabila tiba-tiba menghadap raja tanpa dipanggil. Ya, jadi saudara kita nggak bisa datang ujug-ujug, tiba-tiba selonong boy gitu ya, datang ke rumah orang, nggak ketuk pintu, nggak mengucapkan shalom kayak begituan. Saya pernah punya pengalaman saudara di rumah saya ya, karena kalau waktu saya bebenah gitu, maka pintu-pintu tuh selalu saya biarkan terbuka supaya debunya tuh bisa keluar seperti itu ya. Dan ketika selesai bebenah, pintunya belum sempat ditutup, ada seorang datang ke rumah saya. Tanpa bicara apa-apa, dia ngomong, saya mau pinjem duit. Aduh saudara, kaget saya. Ya, nah sebagai anak-anak Tuhan yang tahu, yang Tuhan sudah mendidik kita dengan sebuah perintah, sebuah peraturan, saya percaya tidak di antara kita yang akan seperti orang itu saudara. Ya. Karena di sini juga di dalam pakaian imam Tuhan itu melengkapi dengan bel, dengan lonceng yang akan berbunyi gemerincing ketika imam itu berjalan atau ketika imam itu melakukan pekerjaannya di ruang Maha Kudus saudara. Ya. Jadi sekali lagi Adonai Elohim yang kita sembah itu adalah Adonai perencana agung ya. Kita nggak ngerti kenapa sih kok dipakein bel gitu ya, dipakein lonceng. Ternyata fungsinya itu ya seperti itu, seperti ketukan pintu atau perkataan salam ketika kita masuk ke rumah seseorang, saudara. Lalu yang ke-8, yang terakhir dari pakaian seorang imam besar itu ada namanya sit sahaf. Ya, sit sahaf itu adalah ikat kepala emas yang bertuliskan Kodes La Adonai. Kodes La Adonai. Kudus bagi Adonai. Ya. Dan hendaknya kita juga menempatkan kekudusan Adonai itu di pikiran kita, saudara. Sama seperti sit sahaf ini ya, ikat kepala emas. Ya namanya juga ikat kepala, tentunya diikatkan di kepala saudara. Dan kita juga harus menempatkan pikiran kita dalam satu kondisi yang kudus. Ya, sehingga kita fokus pada rencana Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari Big Day Kados ini kita belajar Elohim sendiri yang mengatur pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang imam dan imam besar ketika melakukan avodah di Miskan. Ya, hal ini mengajarkan kita agar kita juga memakai pakaian yang layak ketika datang ke hadirat Tuhan. Terlebih bagi orang-orang yang melayaninya. Karena ketika kita datang ke gereja untuk beribadah atau untuk melayani, sesungguhnya kita datang menghadap Raja di atas segala raja dengan segala kemuliaan dan kemegahannya, saudara. Ya, nah jadi dengan mengenakan pakaian khusus, imam selalu diingatkan akan peran khususnya dan kesucian panggilannya. Demikian juga dengan saudara dan saya, kiranya kita juga datang ke hadirat Tuhan dengan kekudusan. Karena Elohim yang kita temui dan yang kita layani adalah kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah seorang perencana agung,
bahwa Engkau mempunyai rencana yang sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk teguran-teguran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, dan Engkau ingin ketika kami datang menghadap hadirat Tuhan, ketika kami melayani Engkau, maka kami pun juga ada dalam keadaan yang kudus. Engkau ingin ketika kami datang kepadamu, ketika kami melayani Engkau, kami semua mengikuti aturan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan kami di sini adalah umat-Mu, adalah hamba-hamba-Mu yang harus tunduk kepada perintah Raja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga kami boleh menjadi satu alat-alat yang luar biasa di dalam kerajaan Elohim bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap pribadi yang hadir, setiap keluarga, komunitas ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau pelihara kami dalam damai sejahtera dalam sukacita Tuhan. Lengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan, supaya kami bisa terus berjalan di jalan raya yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, tutup bungkus kami semua di dalam kuat kuasa darah Mesias Yesua, dan hanya di dalam nama Yesua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.